kita datang keluarga itu dari posisi sebelah kanan yang sedang sakaratul maut. Enggak ada bantal, Pak Ji. Sebentar aja. Bantal. Selesai kita berwudu, kita hampiri saudara kita yang dalam kondisi sakaratul maut. Kita berada di posisi sebelah kanannya, sisa-sisa wudu kita usapkan ke tangannya. Sisa-sisa wudu kita usapkan ke mukanya. Ini dalam kondisi naza, napas itu berada di mulut. Saya ulang, napas sudah pindah ke mulut. Coba Pak, contoh napas dari mulut. Ketika kondisi ini, apa yang kita lakukan kedua? Talqin. Apa itu talqin? Talqin bahasanya? Kita ucapkan di telinganya. La ilaha illallah. Sudah selesai. Ya, sekali-sekali. Udah pendek enggak? Tetap bacanya tetap la ilaha illallah. Karena perintahnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Lalu ada pertanyaan kalau la meninggal. Enggak apa-apa. Yang penting kita bimbingan kita itu la ilaha illallah. Jangan disuruh. Nyebut Pak, nyebut. Ntar Bapak but gitu. Nyebut bukannya gitu. Jadi kita cukup di telinga sebelah kanannya, siapapun dia, mau posisinya ustadkah, mau posisinya habibkah, disebut kiaikah, ketika kondisi ini, keluarganya jangan ada yang ditinggal. Kalau ketika ini sudah ditalkin pertama, lalu berucap, dia berucap umpamanya minum, sebut Pak. Minum, bilang, minum. Nah, berarti la ilaha illallah kita batal. Keluar, minum, silakan. Ambil air, kita pakai sendok, minumkan. Selesai kita minumkan, ulang lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ini enak dia nyebut. Kalau ketika sakaratul maut tuh, waduh, itu luar biasa perjuangannya. Ini udah ini husnul khotimah ini langsung. Langsung nyebut. Ketika ini sudah selesai, kita tidak dengar suara apa-apa, sudah. Yang lain mengiringi apa? Mengiringinya. Boleh ada bacaan membaca surah Yasin, silahkan. Ada yang membaca surat Ar-Ra'du, silahkan. Ada yang membaca surat Tabarok, monggo. Itu sesuai kondisi masing-masing. Asal jangan MP3. Usahakan yang asli lah. Masa kondisi sakaratul maut MP3 yang di setel taruh nih. Udah Pak, saya tinggal Pak ya. Ini MP3 yang bimbing, repot urusannya gitu. Keluarga. Bacanya Yasin itu di dalam ruangan yang sama atau ruangan? Usahakan ruang sama, biar ada sayup-sayup suara yang terdengar. Masih ada lantunan Al-Quran yang terdengar. Karena ketika dibacakan surah Yasin, malaikat-malaikat itu turun mendampingi proses sakaratul maut. Kalau dalam kondisi ini bilang, alhamdulillah Bapak sudah tidak mengucap kata apa-apa lagi, bukan enggak seperti itu juga. Berarti kalau kita yakin sudah selesai, kita tunggu, tidak ada kata-kata yang keluar, ini tinggal menunggu waktu selesai nazaknya. Ketika selesai nazak, selesailah napas terakhir, meninggal dunia. Setelah itu baru kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diam-diam Pak, ini posisi meninggal ya. Belum kemana-mana. Kalau sudah kita pahami meninggal, apa aturan berikutnya? Cek denyut nadi. Denyut nadi yang di pergelangan tangan. Oh ini masih berdenyut, berarti belum meninggal ini asli. Cek nadi yang di leher. Lalu
detak jantung pasti sudah mulai berhenti. Pernapasan di hidung, ada dokter menyarankan untuk mengecek itu pakai kaca atau HP, taruh aja di hidung. Kalau masih berembun, masih ada sisa-sisa napas. Kedua pelipis turun, itu agak kadang susah diketahui. Kedua tangan mulai lemas, pupil mata melebar. Nanti mata ini akan terbelalak, mulut akan menganga. Cek. Nah, ketika kita ketemukan pupil mata melebam, kalau kita sudah yakin meninggal, tutup matanya. Itu yang kedua. Kalau lebih amannya, untuk lebih yakin biasanya panggil dokter. Monggo panggil dokter, silakan. Sudah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya tanya, ketika keluarga ada yang meninggal, ini kewajiban siapa? Kewajiban amil apa kewajiban keluarga sendiri? Kewajiban keluarga sendiri harus bisa. Kondisi ini jangan nunggu amil. Amil belum datang, ini meninggal. Bukan itu. Ada keluarga yang harus melakukan hal ini sebelum amil datang. Apalagi nggak pakai amil, keluarga bisa sendiri, ahlan wa sahlan. Lalu pejamkan matanya. Kita tutup matanya. Buka dulu Pak kacamatanya. Nah, matanya dibuka dulu. Apa yang kita baca? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma gfir. Sebutlah namanya siapa. Nanti kalau doanya mau lebih panjang. Lalu kalau matanya sudah ditutup, mulutnya yang menganga ditutup. Cara nutupnya tahan dulu. Kita pegang dagu bawah sama atas. Itu tahan. Ya 3-5 menit. Insya Allah kalau baru meninggal itu langsung tertutup. Kalau SOP rumah sakit langsung diikat. Diikat tali agar mulutnya tidak menganga. Kendurkan urat-uratnya. Maaf kacamata ya. Ini baru meninggal. Pertama, tangan kanan. Pegang tangan kanan ya Pak. Ini kan dia habis ditarik, ruhnya ditarik nih. Semuanya kaget, semuanya kaku. Agar nanti proses memandikannya mudah, dikendur tangannya, kita ini, lenturkan. 3 kali, ini sudah terasa lentur. Boleh kita letakkan lagi. Tangan kiri, kita lenturkan tangannya, lalu kita ke atas ke bawah. 3 kali. Agar nanti ketika kita memandikan, proses memandikannya lentur. Lalu kaki sebelah kanan. Saya tanya lagi, ini siapa yang melakukan tugas ini? Keluarga, bukannya tugas jenazah. Ini tangan kanannya, kaki kanan, kita goyang-goyangkan 3 kali. Lalu, agar nanti tidak kaku. 3 kali cukup. Kaki kanan, lalu kaki kiri. Kita goyangkan, lalu diangkat kakinya. 1, 2, 3 kali cukup. Lalu selesai ini, kalau di rumah kita, ini biasanya berani nggak sih? Kalau ada jenazah diginin, angkat kakinya. Nih, kau tuh, lidahnya mulai kaku nih. Dilenturkan. Dilenturkan. Nah, udah mulai kaku jenazah. Dilenturkan. Nah, ya. 1, dilenturkan. 2, kalau baru meninggal, ini masih bisa. 3. Sudah. Ini dinyatakan sudah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lepaskan seluruh pakaiannya. Mau dilepaskan Pak? Oh jangan katanya. Masih hangat. Ya, baru meninggal. Pas dinyatakan baru meninggal, kita langsung, karena ruh sudah tertarik, tubuh mulai nanti kaku, menghindari kaku setelah 1-2 jam, itu kita langsung lenturkan. Kita buka topinya, buka topinya, kita buka
bajunya selesai. Kita buka, tapi dipakaikan kain. Mana kainnya? Tarik aja. Itu, tarik. Itu, ini aja. Lepas seluruh yang menempel pada tubuhnya, baju, celana, kaos, semuanya. Kalau pakai gigi emas 2 kilo, copot itu. Kalau gigi palsu, biarkan aja lah, tidak usah dicopot, karena tidak bisa membuat jadi waris. Sedekapkan tangannya, tutup seluruh tubuhnya, selesai. Tempatkan di tempat yang layak. Ini kan masih posisi di lantai. Kita angkat ke atas dipan atau di atas kasur. Posisi lebih tinggi. Tabur kapur barus. Sebagian kita menabur kopi ya. Ada taruh kopi, ada kapur barus yang sudah dihaluskan di sekitar jenazah. Dipan itu umumnya salah satu ajaran guru kita Ustadz Fakhrudin, Kiai Fakhrudin, di bawah kaki mejanya itu kasih air. Kenapa? Agar tidak ada serangga yang mendekat. Tidak ada semut yang mendekat. Kenapa ada kopi, ada kapur barus? Ini agar semut, serangga tidak mendekati jenazah. Ketika ruh sudah tertarik, bangkai gitu. Saya ulang, ketika ruh sudah tertarik, manusia sudah menjadi bangkai. Kalau sudah jadi bangkai, itu cacing tanah udah nyium baunya. Ah ini brownies mau datang tuh menyerbu jenazah. Taburkan kapur barus, lalu baru cek adakah hutang piutang, segeralah dilunasi. Menghubungi pihak makam, terakhir baru mengabari kematian. Jangan mengabarkan kematian dulu, jenazah belum diapa-apakan. Jadi posisi ini semuanya sudah terbuka semua, jenazah berada di atas dipan, menunggu proses berikutnya kita memandikan jenazah. Ini udah, innalillahi wa basyiris sobirin, kita tetap sabar, kita cepat. Ini doanya ketika memejamkan mata, kalau mau difoto. Di buku juga ada. Doa memejamkan mata jenazah. Lalu senantiasa bersangka baik, tenang, dilarang meratapi berlebih-lebihan. Sekedar menangis boleh. Saya ulang, sekedar menangis boleh. Kalau ada yang menangis, ibu menangis karena suami meninggal. Menangis apa tidak Bu kalau suami meninggal? Menangis. Menangis tanda sayang. Kalau bapak istri meninggal, menangis apa tidak Pak? Ibu yang bilang ya, tidak katanya. Kok tidak gini? Air mata itu tanda sayang. Kalau ada suami, istrinya meninggal, kok dia nggak menangis? Itu jangan-jangan gitu. Ada kecurigaan. Sekarang saya tanya, kalau di hadapan kita ada jenazah, apa sih perasaan kita Pak? Iya takut Ibu. Di sini ada yang masih takut jenazah? Hah? Ibu takut jenazah? Enggak, berani Ibu? Hah? Oh mau, ya, tapi jangan mandikan Bapak ini nanti. Ibu bagian mandikan ibu-ibu. Ada yang bilang kalau ada jenazah, takut. Ini Ustaz Orlando, di Sudan pernah mandiin jenazah Ustaz Orlando? Belum pernah? Wah coba di Sudan belajar mandikan jenazah juga itu. Kita bisa sering. Iya betul. Miring, lukup gitu. Itu
Jadi beberapa jam meninggal itu sudah dingin ya. Nah kondisi seperti itu kami meluruskannya itu ya dengan pelan-pelan dan hasilnya enggak sempurna seperti Bapak itu. Betul. Nah ini apakah harus tetap dipaksa atau memang ada ya lurusnya kurang sempurna itu Tat, Ya, betul. setelah dikain Siap. kafanin. Terima kasih Pak Haji. Kalau awal meninggal langsung kita gerak-gerakan, pelemasan urat, insya Allah 1-2 jam uratnya masih lemas. Tapi kalau meninggal sudah kita biarkan, tunggu 1-2 jam sudah kaku. Maka sudah tidak bisa diluruskan. Maka keluarga itu harus ngerti, kalau baru meninggal langsung dilemaskan uratnya. Ini adalah tugas keluarga sendiri. Kalau sudah tidak mampu diluruskan, ya sudah semampu dan seadanya. Kita lanjut. Terima kasih Pak. Pertanyaan. Takut? Nanti kita lanjut lagi. Ada yang cuek? Ada nggak di antara kita kalau ada jenazah cuek aja? Ya cuek aja. Mati aja. Bukan urusan gua. Gitu kata orang Betawi. Ada yang serem. Ustaz, kalau mayatnya itu bongkok gimana? Oh, kalau udah dari sananya enggak jadi masalah. Itu udah bawaan. Enggak bisa. Karena itu udah tulangnya sudah terbentuk. Ada yang bilang serem, ada yang bilang jenazah jijik. Ada enggak kalau ada jenazah ibu mandiin jenazah? Insya Allah berani ya Bu? Oh, ibu berani semua. Ada yang bilang horor. Utama di Indonesia, penyakitnya takut sama jenazah karena bilang horor. Kalau ada yang meninggal, suster cantik dia, meninggal di rumah sakit. Nanti jadinya jadi apa? Tuh kan, udah ketebak duluan. Jadinya suster ngesot. Kata siapa Bu? Kata film. Kalau ibu melahirkan, pas melahirkan dia meninggal, nanti jadi apa? Jadi Susana, jadi sundar bolong. Kata siapa? Kata film. Kalau ada wanita cantik, dia berbaju merah lewat di jembatan, lalu tertabak. Jadi, tuh, udah langsung ketebak. Jadi si manis jembatan Ancol. Ada yang jadi kuntilanak katanya. Ada yang jadi pocong. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Di sini semuanya saya yakin pernah memandikan jenazah. Ibu-ibu pernah memandikan jenazah. Ketika orang tua ibu meninggal, lalu memanggil pemulia jenazah. Lalu pemulia jenazah itu bilang, saya takut memandikan orang tua ibu, nanti jadi kuntilanak. Kira-kira apa pendapat ibu? Marah. Kalau bapak saya undang memandikan orang yang meninggal dunia, lalu bapak bilang kepada yang memandikan, nanti saya mandikan orang tua bapak menjadi gondorwo. Kira-kira apa kita bilang? Marah. Maka itulah mindset yang harus kita bangun. Tidak ada hubungannya suster ngesot, tidak ada hubungannya gandarwo, tidak ada hubungannya pocong, tidak hantu blau, tidak ada hubungannya. Yang kita cari adalah fardu kifayah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan setiap negara berbeda-beda. Kalau di Mesir apa setannya? Mumi. Andai dulu saya tahu pulang ke Indonesia jadi trainer jenazah, saya belajar memumikan Fir'aun. Kali di sini ada ketua divisi saya, Bapak Haji Indra Jaya, Ustadz nanti nggak usah pakai kain kapan. Kenapa Pak Haji? Pengen awet. Kita mumikan aja kan, wah gitu. Izin Pak Haji. Apa artinya? Ya dulu nggak sempat belajar itu. Kalau di Amerika Dracula, kalau setan di Sudan apa Ustaz Rolando? Di Sudan apa? Ada setan nggak di Sudan? Nggak ada setan di Sudan. Oh tuh aman di Sudan nggak ada kuntilanak, aman. Di Cina vampir. Vampir ini masih saudara sepupu dengan pocong. Sama-sama nggak bisa jalan, loncat dua-duanya kan. Dia. Kalau di Jepang, rokubi. Kalau di Korea, guminho.
Kalau di Thailand nama setannya pret. Ya, jadi setan pret. Ucapan lain, bimbing lagi. Ucapan lain, bimbing lagi. La ilaha illallah. Selesai, kita tunggu. Bila yang ngaji silahkan ngaji, yang zikir silahkan zikir. Tunggu detik-detik terakhir. Ketika napas kita lihat sudah berhenti, boleh terakhir kita bisikan terakhir la ilaha illallah. Masih menjaga kondisi talqin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di ruang ICU, ini ada petugas ruang ICU. Mana petugas? Ustadz, Ikhwan, nih, ini petugas ruang bagian ketika ada jenazah-jenazah yang berada di rumah sakit kondisi di ruang ICU. Beliau yang lebih berhak menjawab. Mic-nya tuh. Itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, izin Guru. Ya ini pengalaman karena 12 tahun di rumah sakit membimbing pasien termasuk saat-saat sakaratul maut dan sampai ketika sudah mau wafat pun kami yang mengurus jenazah. Mengenai pertanyaan tadi tentang kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk ditalkin seperti di ruang ICU, itu kan biasanya terbatas karena tidak semua orang bisa masuk. Maka ini menjadi sebenarnya otoritas rumah sakit yang bisa memberikan kewenangan gitu kepada pasien dan keluarganya. Artinya gini, setiap pasien, setiap keluarga kan punya hak. Ada namanya hak pasien dan keluarga. Nah maka hak untuk membimbing, mentalkin itu menjadi hak pasien. Nah, sebenarnya itu bisa dimintakan kepada pihak rumah sakit. Dalam kondisi tertentu, ya si keluarga boleh diizinkan masuk ke ruangan untuk membimbing si pasien. Maka dilihat lagi nanti dari kebijakan rumah sakit itu sendiri. Ya, kalau saya kemarin di rumah sakit Islam memang, jadi kalau kami bahkan sediakan itu di ruang ICU ada speaker murotal. Disediakan di setiap pasien itu, setiap bed pasien itu disediakan speaker murotal. Jadi diperdengarkan pakai headset gitu. Pakai headset di telinga dipasangkan. Nah kalau misalkan di rumah sakit itu tidak ada, maka kita boleh minta izin ke perawatnya. Boleh nggak kita pasangkan gitu headset. Karena walaupun si pasien itu tidak sadar, tapi dia sebenarnya masih mendengar gitu. Nah nanti pada saat kondisi-kondisi tertentu, kita sebenarnya berhak untuk minta kepada rumah sakit, kepada perawat. Untuk masuk ruang ICU? Untuk, ya. Oh, bisa izin ya? Masuk. Bisa masuk ke bisa. ruang? Oh. Ya makanya tergantung dari otoritas si rumah sakit itu sendiri. Itu saja. Sebetulnya setiap rumah sakit, misalnya yang bukan Islam itu, apakah ada petugas seperti Bapak? Kan kebetulan Bapak di rumah sakit Islam, jadi kemungkinan ada. Lah kalau rumah sakit non-Muslim itu bagaimana? Itu ya artinya tergantung kita Pak, maksudnya itu kan hak pasien ya. Kalau misalkan di rumah sakit itu tidak ada, sebenarnya kita bisa gitu, kita bisa meminta. Atau misalkan ada petugas, karena dalam akreditasi rumah sakit juga itu sudah diatur tentang hak pasien dan keluarga, tentang agamanya, menjalankan kebiasaan sesuai dengan agamanya gitu Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, kadang kita kan pasien keluarga pasien tidak tahu ini sudah mau sakaratul apa belum gitu. Nah kan ini kan tergantung peduli-pedulian sama petugasnya ya. Pas saat sakaratul dia nggak ngasih tahu ke kita sehingga kecolongan apa-apa. Nah itu hal-hal seperti kalau itu kan udah kelihatan ini udah mau nih lalu dikasih tahu. Nah, kalau dia nggak peduli atau bagaimana itu? Kalau di ruang ICU kan biasanya ada monitor Pak. Ada monitor yang bisa menunjukkan tingkat tensinya atau detak jantungnya. Itu kan kelihatan semakin lemah, semakin ini gitu. Maka kalau saran saya pribadi sih ya, kalau misalkan di rumah sakit yang mungkin non atau apa gitu, di saat kondisi lemah, kemudian ditawarkan untuk ke ruang intensif, gitu. Ya sebaiknya dipilihlah jalan yang terbaik, di mana kita bisa tetap mendampingi. Memang usaha maksimal tetap harus dimaksimalkan, tapi kan kita
kita yang lebih tahu nih, keluarga yang lebih tahu bagaimana kondisinya. Gitu. Sehingga kalau misalkan di ruang ICU itu terbatas, kita tidak diberikan akses untuk bisa membimbing, mentalkinkan, ya lebih baik udah di ruang perawatan biasa aja. Kita pun diberi hak kalau misalkan ada apa-apa ya oke menjadi tanggung jawab kita, tapi kan kita bisa mendampingi gitu. Itu kan akan lebih baik lah ketimbang Kalian jadi daripada di ruang perawatan tapi kita nggak punya akses gitu, nggak bisa masuk atau nggak bisa mendampingin. Ya lebih baik di ruang perawatan biasa tapi kita bisa mendampingin. Karena di saat-saat terakhir itu kan ya kesempatan kita untuk minta maaf sama si pasien, apalagi mungkin itu orang tua kita, keluarga kita gitu. Kesempatan untuk ya berbuat baik sebanyak mungkin lah di akhir-akhir hayatnya. Baik, terima kasih. Baik, Pak Alviko. Terakhir Ustaz. Kita sambung. Kalau sekarang kemajuan teknologi, kalau misalnya ada anggota keluarga di luar, dia kepengen ikut taklim tapi lewat video call atau seperti apa, itu sebetulnya. di telepon gitu. Tapi ada orang yang di dekatnya, dia hanya mengikuti ini supaya perasaannya itu sudah ikut pada nanti merasa kayak kecolongan apa-apa. Kita pakai HP gitu ya? Ya pakai HP tapi dia karena nggak keburu kalau ini. Itu gimana? Bisa ditelepon pembimbing rumah sakit. Beliau biasa keliling Maksudnya rumah sakit. secara syariah itu tuh boleh apa enggak kayak gitu, seperti itu. Boleh apa? Boleh Pak, itu untuk menyaksikan ya. Kalau kita tidak masuk ruang ICU pun kita kan bisa lihat dari layar monitor. Tetapi ada petugas yang masuk ke dalam. Itu sah. Sah, kan ada yang mewakilkan untuk mentalkinkan jenazahnya. Tidak harus keluarga semua. Satu orang cukup untuk masuk ke ruangan ICU. Oke. Terima kasih Pak Alviko, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pemulia jenazah. Kami pemulia jenazah. Kami pemulia jenazah. Jadi hari ini sudah mulai berjanji berani memandikan jenazah, berani mengkafani jenazah. Nah, insya Allah berani Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan takut lagi sama pocong. Jangan takut lagi sama kuntilanak. Jangan takut lagi sama gandarwo. Enggak ada itu, enggak ada semuanya. Apa yang dijanjikan agama kita? Yang pertama, yang dijanjikan agama kita pahala memandikan, pahala mengafankan, pahala mensolatkan, dan pahala mengantar ke pahala penggali kubur. Yang pertama, apa pahala memandikan? Orang yang memandikan, man ghassala musliman fakatama alaih ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Orang yang memandikan jenazah lalu dia diam ketika ada peristiwa terjadi ketika memandikan, ia mendapat 40 ampunan. Riwayat yang lain mengatakan arba'ina kabiratan, 40 dosa besar. Riwayat yang lain mengatakan kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Jadi pahala memandikan jenazah luar biasa. Coba di sini, ada yang pernah memandikan jenazah keluarganya sendiri? Oh, Pak Rustanto. Minimal keluarga sendiri. Kalau belum berani orang lain. Lalu yang kedua, pahala mengkafankan jenazah. Waman kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabrokil jannah. Orang yang mengkafankan jenazah, ia nanti di hari akhirat mendapat sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Pak Alviko alhamdulillah sudah dapat. Karena ikut waktu itu ada yang meninggal, Pak Ustadz, saya pengen mengkafani jenazah. Oh, apa kok? Biar saya punya kain sutra katanya. Itu aja udah. Tapi udah satu-satunya aja, jadi punyanya satu. Selesai. Belum ikut lagi beliau. Nah, jadi harus tambah lagi. Harus tambah lagi Pak Alviko. Terima kasih. Allah janjikan ketika kita di padang mahsyar tak berbusana, kita lihat siapa yang berbusana? Orang yang pernah mengkafankan jenazah. Ini hadisnya. Tapi kalau sampai ada yang belum punya juga, dekat-dekatlah dengan Pak Amil.
Nah, sini ada Pak Amil, itu dideketin karena stoknya sudah banyak dia kainnya. Bagi-bagilah kepada kita temannya. Orang yang mensolatkan jenazah itu sudah umum mendapat 1 kirot. Apa itu 1 kirot? 1 kirot itu, ini kirot nih. Kirot itu kias yang dikiaskan sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud tingginya 1050 meter. Panjang Gunung Uhud 7 kilometer. Kalau 7 kilo dari Bintaro sampai mana nih? Kira-kira Pak Alfiko, dari Bintaro sampai? Oh, sampai ke 7 kilo. Wah, itu kita sebesar gitu pahalanya. Ini orang yang mensolatkan. Nah ini yang pernah umroh. Nah, ini ada khusus pembimbing umroh Dr. Suhairi Mukti, ada Ustadz Orlando dan lainnya. Tentu tidak asing dengan Gunung Uhud. Ini pahala orang yang mensolatkan jenazah 40 orang. Allah akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh 4 orang yang mensolatkan jenazah. Kalau yang mensolatkan 100 orang, itu berhak mendapat syafaat. Yang mensolatkan jenazah itu, kalau datangnya 3 orang, 1 imam, 2 makmum, baris pertama. Kalau yang datang 7 orang, 1 imam, di belakang 2 orang makmum pertama, di belakang lagi 2 orang baris kedua, di belakang lagi baris ketiga. Jadi panjangnya ke belakang, bukan melebar ke samping. Sebut 3 sof. Pahala mengantarkan ke makam, pahalanya 1 kirot lagi. Jadi orang yang mensolatkan dan mengantarkan ke makam dapat 2 kirot. Lalu pahala orang yang menggali kubur, ini hadisnya. Waman hafaralahu fa'ajannahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanuhu iyahu ila yaumil qiyamah. Orang yang menggali kubur seperti seorang yang membangun 1 rumah. Lalu rumah itu dia wakafkan sampai hari kiamat. Nah, kira-kira bangga nggak jadi penggali kubur? Oh, sehari gali 5 lubang, wah, luar biasa nih. Ada yang sehari gali 5 lubang. Tapi dari sini jangan, saya nggak mau mandikan. Kenapa? Mau jadi penggali kubur aja ya, jangan juga. Penggali kubur tetap penggali kubur, jangan dua-duanya. Pokoknya saya semuanya. Saya yang mandikan, saya yang mengkafankan, saya yang mensolatkan, saya juga yang menggali kuburnya. Ya enggak gitu juga. Fardu kifayah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi berikutnya, yaitu materi memandikan dan mengkafani jenazah. Iya, betul. Oh, ibu-ibu di belakang dihitung juga. Kalau kita baris 1, 2, ibu-ibu nambah di belakang 3, 4, 5. Tetap justru seharusnya difasilitasi ibu-ibu itu ikut juga mensolatkan jenazah. Karena di beberapa tempat biasanya bapak-bapak semua, ibu-ibu nggak ditungguin. Ibu-ibu ditinggal tidak mensolatkan jenazah. Jadi kita fasilitasi, biasa bapak menjadi imam untuk sholat jenazah, tunggu. Ibu-ibu diusahakan ikut di barisan belakang, sama-sama juga mensolatkan jenazah. Jazakumullah khairan jazah. Silahkan yang mau minum terlebih dahulu, mau snack sebelum kita masuk materi berikutnya.